Bab 672/672. Gemuruh. Waktu singkat ini sudah cukup. Serangan itu membuatnya tepat pada waktunya saat ini, membanting tepat ke punggung Peng Tian. Peng Tian meludahkan seteguk besar darah dengan batuk, sosoknya terbang ke depan seperti layang-layang dengan tali yang putus. Tapi Ye Yuan tidak menoleh untuk melihat penampilan buruk Peng Tian tetapi melihat ke arah sosok yang berdiri di samping pohon roh azure saat ini. Di sana berdiri seorang pria parubaya yang bertubuh kekar dengan janggut penuh di wajahnya, tampak menakjubkan. Ye Yuan belum berbicara ketika Hu Rong dan yang lainnya berteriak kaget. Kakak Huyan, kepala klan Huyan, Tuan Huyan, kamu baik-baik saja. Benar-benar hebat. Pria parubaya kekar ini sebenarnya kepala klan Dark Fiend Tiger, Huyan. Ini benar-benar belalang menguntit jangkrik, tidak menyadari lubang di belakang. Peng Tian tidak pernah bermimpi bahwa Huyan akan benar-benar muncul di sini dalam kondisi sangat baik. Tanpa Huyan, Peng Tian adalah eksistensi paling kuat di wilayah Dongming. 10 tahun ini, di bawah pengaruh halus, Peng Tian menganggapnya seperti ini. Jika tidak demi mendapatkan pohon roh azure, bagaimana dia bisa menunggu dengan sabar sampai sekarang? Hanya dengan cara ini, menurunkan kewaspadaan seseorang dengan pikiran Peng Tian tidak dapat dihindari. Terutama setelah mendapatkan pohon roh azure, Peng Tian puas dengan kesuksesan. Bagaimana dia masih bisa mengambil tindakan pencegahan? Oleh karena itu, serangan menyelinap Huyan berhasil. Sebenarnya, itu juga tidak dianggap sukses. Jika tidak ada bagian terakhir Ye Yuan di sana, bahkan jika Peng Tian terluka, itu tidak akan terlalu parah. Ye Yuan bahkan tidak perlu menoleh ke belakang untuk melihat dan juga tahu bahwa pukulan Huyan ini sama sekali tidak ringan. Bahkan jika Peng Tian tidak mati, dia juga tidak bisa merangkak dengan kakinya. Serangan orang ini bukanlah jenis kejam yang biasa. Tentu saja, mengenai Peng Tian, Ye Yuan tidak memiliki kesan yang baik juga, dan jelas tidak akan memiliki belas kasihan padanya. Huyan berkata dengan dingin, Hu Rong, ini sulit bagimu beberapa tahun ini. Hanya satu kalimat, membuat air mata Hu Rong mengalir di wajahnya yang sudah tua. Dia merasa bahwa upaya yang dikeluarkan beberapa tahun ini semuanya sepadan. Selama ini, Huyan telah menjadi pilar spiritual klan Harimau Dark Fiend. Bahkan ketika dia tidak punya berita selama 10 tahun, poin ini juga tidak berubah. Saat dia muncul, Hu Rong merasakan beban berat di bahunya terangkat sepenuhnya. Karena Huyan adalah tulang punggung klan Harimau. Selama kakak Huyan baik-baik saja, apa yang dihitung dari sedikit kesulitan ini? Hu Rong berkata sambil menangis. Huyan memberinya senyum yang membesarkan hati, tapi tatapannya berbalik ke arah Ye Yuan. Benar-benar sangat menarik. Begitu banyak pakar tingkat 6 yang hadir semua tidak mendeteksi keberadaan saya. Anda, seorang seniman bela diri tingkat 4 yang lemah, benar-benar bisa merasakan saya. Huyan bertanya pada Ye Yuan. Ye Yuan tanpa ekspresi dan tidak memiliki niat untuk merespons. Dia juga membangkitkan semangatnya. Sangat jelas, untuk berbicara tentang orang yang paling licik, itu tidak lain adalah Huyan. Peng Tian bukan seorang individu dengan reputasi yang tidak pantas tetapi dimainkan oleh Huyan di telapak tangannya. Dia kekurangan kekuatan terlalu banyak. Selanjutnya, Ye Yuan menemukan bahwa kekuatan Huyan tampaknya bahkan di atas kekuatan Peng Tian, sudah menyentuh ambang tier 7. Dalam keadaan di mana kekuatannya lebih kuat dari pihak lain dan masih menunggu dengan sabar sepanjang waktu sampai sekarang, menunggu ketika penjaga Peng Tian berada di titik terendah untuk bergerak, kedalaman rencananya dapat dilihat secara sekilas. Terhadap orang seperti itu, Ye Yuan tidak punya pilihan selain mengambil tindakan pencegahan. Mungkin dia masih tertawa dan berbicara dengan Anda pada saat sebelumnya, dan saat berikutnya, dia tiba-tiba akan melakukan gerakan pembunuhan. Orang seperti itu, Ye Yuan tidak merasa bahwa cahaya putih bisa memastikan keselamatannya. Tapi Ye Yuan memang menemukan keberadaan Huyan sejak lama. Mengabaikan jiwa surgawinya menjadi kuat, berada di bawah jantung seperti alam jantung monolit selama ini, segala sesuatu di sekitarnya sepenuhnya dikendalikan di bawah kendali. Meskipun Huyan bersembunyi sangat rahasia bahwa bahkan Peng Tian tidak mendeteksi, Ye Yuan telah lama menyadari bahwa ada keberadaan yang sangat kuat di sekitarnya. Melihat penampilan Ye Yuan yang waspada, Huyan tersenyum dan berkata, santai sedikit. Tidak perlu terlalu gugup. Anda adalah saudara laki-laki Tiger Lord, jadi tentu saja teman klan Tiger Dark Fiend saya juga. Untuk dapat menangkap pohon roh azure hari ini, itu semua berkat kamu juga. Petik 2.
Arti dalam kata-kata Huyan sebenarnya ingin langsung mengambil pohon roh Azure untuk dirinya sendiri dan tidak memiliki niat mencari pendapat Ye Yuan sama sekali. Ye Yuan tidak terkejut. Huyan telah merencanakan selama bertahun-tahun. Bukankah tujuannya demi pohon roh Azure? Baginya untuk menyerahkan pohon roh Azure tanpa keraguan, itu jelas mustahil. Aku sangat penasaran. Menurut uraian Hurong, kamu seharusnya terkena racun jiwa tanpa jejak pada saat itu. Tapi melihat penampilanmu, bukan hanya surgawimu tidak memburuk, kekuatanmu maju selangkah lebih maju sebagai gantinya. Mungkinkah Anda hanya melakukan pertunjukan untuk klan Anda untuk melihat saat itu, dan tujuannya adalah untuk melibatkan Peng Tian di dalam, untuk membiarkan dia menjadi ujung tombak serangan untuk Anda? Ye Yuan tiba-tiba berseri-seri dan berkata. Huyan tidak memiliki ekspresi terkejut di wajahnya ketika dia mendengar. Tapi sinar cahaya dingin melintas melewati matanya. Kata-kata Ye Yuan memiliki beberapa motif tersembunyi. Mereka jelas mendorong irisan pada hubungan antara dia dan klannya. Memang, setelah Hurong dan yang lainnya mendengar kata-kata Ye Yuan, wajah mereka semua berubah, mengungkapkan ekspresi rumit di wajah mereka. Kata-katamu hanya setengah benar. Aku memang berencana membuat Peng Tian menjadi ujung tombak serangan untukku. Tapi aku juga memang terkena racun jiwa jejak saat itu. Hanya saja aku sendiri tidak berharap entah itu bukan hanya apakah saya menarik, kekuatan saya bahkan maju selangkah lebih maju karena penganiayaan racun jiwa tanpa jejak. Proses ini berlangsung selama kira-kira 4 tahun. Dalam 4 tahun ini, saya menderita penderitaan menyiksa jiwa surgawi setiap hari, menjadi hari-hari kegelapan tanpa matahari, Huyan menjelaskan. Mendengar penjelasan Huyan, Hurong dan yang lainnya mengungkapkan ekspresi lega dengan sangat cepat. Kepala klan Huyan, kami semua yang tidak mampu dan tidak memiliki cara untuk membantu Anda. Iya, kami menggunakan waktu 10 tahun untuk meletakkan arai pemenjaraan naga roh kayu. Tidak menduga bahwa pada akhirnya, kami masih bukan pertandingan pohon Azure Spirit. Kakak, Huyan, aku. Setelah serangkaian kata-kata, Hurong dan yang lainnya semua sangat mengutuk diri mereka sendiri. Ketika Ye Yuan melihat adegan ini, dia tidak bisa menahan senyum dingin di dalam hatinya. Metode orang ini untuk memenangkan hati orang-orang sangat mengesankan. Hanya saja kata-kata Huyan, Ye Yuan tidak akan percaya bahkan jika dia dipukuli sampai mati. Mungkin benar bahwa Huyan terkena racun. Tapi itu pasti tidak separah yang dibayangkan. Kecakapan dari racun jiwa jejak, Ye Yuan benar-benar jelas. Bahkan jika Huyan adalah pembangkit tenaga listrik tier 6, jika dia diracuni secara menyeluruh, dia tidak akan bisa bertahan. Menghabiskan 4 tahun hidup dalam kegelapan tanpa cahaya, kata-kata ini hanya bisa menipu Hurong, para pemula yang naif ini. Satu-satunya penjelasan adalah bahwa Huyan tidak diracuni secara mendalam. Meskipun sejumlah kecil racun jiwa jejak sangat kuat, Huyan maju selangkah lebih maju karena titik balik ini adalah sesuatu yang terjadi tanpa usaha ekstra. Jika itu benar-benar seperti yang dia katakan, Huyan pasti sudah serak sejak dulu. Tapi Ye Yuan tidak berencana mengekspos Huyan. Karena dia tahu bahwa ini sama sekali tidak ada artinya. Ini menabur perselisihan yang dia gunakan sekarang, tujuannya hanya untuk melihat karakter Huyan. Seperti yang diharapkan, sangat munafik. Tidak masalah. Kalian sudah melakukannya dengan cukup baik. Kerja kerasmu beberapa tahun ini, aku sudah melihat semuanya. Sungguh, terima kasih banyak sekali. Baiklah, ini bukan tempat untuk berbicara. Mari kita bicara lagi setelah kembali ke klan. Petik 2. Seperti yang dikatakan Huyan, dia baru saja akan pergi mengumpulkan pohon roh Azure. Tapi Ye Yuan berteriak sebelum waktunya, kepala klan Huyan benar-benar tidak sopan. Hurong dan aku sudah lama bersepakat. Pohon roh Azure ini milikku. Jangan bilang padaku bahwa kamu tidak tahu pengaturan ini. Bab 673. Satu kalimat, dan atmosfer yang baru saja mereda segera menjadi ledakan berbahaya lagi. Kata-kata Ye Yuan bisa dikatakan menyentuh titik sakit. Itu hanya untuk Ye Yuan, pohon roh Azure adalah item yang menyelamatkan jiwa Yue Mengli. Dia sangat bersikeras. Mendengar kata-kata Ye Yuan, ekspresi Huyan berubah dingin. Anak muda, aku sudah memberimu jalan keluar. Apakah kamu menolak wajah saat itu diberikan di sini? Huyan berkata dengan suara dingin. Ye Yuan berkata dengan senyum dingin, memberiku jalan keluar. Maksud klan Het Huyan adalah untuk mengingkari perjanjian. Jadi bagaimana jika mengingkari perjanjian? Hurong juga bukan kepala klan. Kesepakatannya denganmu secara alami tidak masuk hitungan. Lagi pula, waktu dan tenaga yang dikeluarkan klan Harimau Gelap Dark Fiend untuk pohon roh Azure sudah tak terhitung.
Apa hak Anda untuk menuntut pohon roh Azure? Petik 2. Di sampingnya, cahaya putih dengan serius tidak bisa terus mendengarkan. Dia mencela, Huyan, kau benar-benar tidak tahu malu. Aku akan memberitahumu apa hak kakakku untuk berani meminta pohon roh Azure. Tanpa kakakku yang mengambil tindakan, lupakan bahwa kau bersiap selama 10 tahun, bahkan jika Anda bersiap selama 100 tahun, Anda bisa melupakan menundukkan pohon roh Azure juga. Petik 2. Satu kalimat, diucapkan sampai Huyan terdiam. Dia berani memeras pohon roh Azure masih mengandalkan bahwa kekuatannya pada akhirnya kuat, dan dia merasa bahwa Ye Yuan tidak berani membuat suara. Namun, begitu Ye Yuan mengeluarkan suara, alasannya tidak ada pijakan. Alasannya persis seperti yang dikatakan White Light. Pohon roh Azure ini ditundukkan oleh Ye Yuan. Itu tidak ada hubungannya dengan klan harimau Dark Fiend-nya sama sekali. Bahkan Hurong, beberapa dari mereka, hanyalah peran pendukung saja. Huyan menarik wajah panjang dan berkata, Tuan Harimau, jangan lupakan identitasmu. Nada dasar yang ingin diungkapkan Huyan dalam kata-katanya adalah, Anda adalah anggota klan harimau. Mengapa Anda membantu orang luar? Hanya saja kata-kata cahaya putih tadi sudah dikatakan dengan sangat kejam. Huyan tidak bisa mengatakan dengan belak-belakan. Siapa yang tahu bahwa cahaya putih tiba-tiba melontarkan senyum cerah dan berkata, saya tidak melupakan identitas saya. Saya kakak laki-laki kakak saya. Poin ini tidak akan pernah berubah sampai akhir hidup saya. Memang benar bahwa cahaya putih berasal dari ras harimau. Tetapi pada titik terendahnya, ketika dia paling membutuhkan bantuan, di mana ras harimau? Jika bukan karena Ye Yuan, dia akan lama menjadi makanan Seven Colored Flowing Cloud Python di perutnya. Bagaimana mungkin masih ada keturunan binatang surgawi yang kuat ini, cahaya putih, hari ini? Bisa dikatakan bahwa semua yang ada di White Light hari ini semuanya diberikan oleh Ye Yuan dan bukan ras harimau. Beberapa tahun ini, White Light dan Ye Yuan saling bergantung untuk bertahan hidup. Dia sudah lama memperlakukannya sebagai kerabatnya sendiri. Lupakan bahwa klan harimau Dark Fiend hanya ras yang lebih rendah dengan garis keturunan tipis, bahkan jika ras harimau putih yang sebenarnya ada di sini, White Light juga akan memilih untuk berdiri di sisi Ye Yuan tanpa ragu-ragu. Ekspresi Huyan menjadi semakin jelek. Tindakan White Light tidak berbeda dari pengkhianatan dalam pandangannya. Bagus, sangat bagus. Ingin pohon Azure Spirit itu ada di sini. Jika Anda memiliki kemampuan, kalian ambil kembali sendiri. Huyan berkata sambil mencibir. Menghabisi Peng Tian, lupakan rentang semangat ini, bahkan di seluruh wilayah Dongming, tidak ada yang cocok dengannya. Kedua bocah di depannya yang masih basah di belakang telinga mereka. Mungkinkah mereka masih bisa membalikkan langit? Huhu, apakah kamu akan terus menjadi tak tahu malu sepanjang jalan di sini? Ye Yuan berkata dengan tawa ringan. Pada saat ini, kedua belah pihak jelas tidak memiliki kemungkinan untuk melakukan rekonsiliasi. Pohon roh Azure, kedua belah pihak bertekad untuk mendapatkannya. Pohon Azure Spirit awalnya item klan harimau saya. Di mana pembicaraan tentang menjadi tak tahu malu. Surga dan benda-benda spiritual bumi, yang ditakdirkan mendapatkannya. Jika Anda ditakdirkan dengannya, Anda bisa membawanya. Huyan memiliki tatapan mengejek. Jelas, dia tidak merasa bahwa Ye Yuan memiliki kemampuan ini. Memang benar bahwa Ye Yuan bisa berurusan dengan pohon roh Azure. Tapi itu hanya kasus khusus. Jika lawan berubah padanya, Huyan, Ye Yuan benar-benar tidak memiliki peluang untuk menang. Jika iblis tier 6 puncak bahkan tidak bisa mengalahkan bocah tier 4, dia bisa segera menemukan sepotong tahu untuk bunuh diri. Ye Yuan mengangguk seolah menyetujui kata-kata Huyan. Siapa yang tahu bahwa dia mengubah topik, karena wajah White Light, aku sudah cukup mentoleransi klan harimau Dark Fiend Anda. Sipil berarti sebelum terpaksa. Karena kalian tidak tahu bagaimana cara menghargai bantuan, maka itu tidak bisa disalahkan pada saya juga. Petik 2. Huyan tidak bisa menahan tawa ketika dia mendengar kata-kata ini, membanggakan tanpa malu-malu. Kualifikasi apa yang Anda miliki untuk mengatakan sipil sebelum menggunakan kekerasan di depan saya? Lelucon. Ye Yuan berkata dengan setengah tersenyum, aku akan memberitahumu dengan segera kualifikasi apa yang harus kupakai sebelum menggunakan kekuatan. Suara Ye Yuan baru saja memudar ketika getaran kuat tiba-tiba datang dari bawah kaki Huyan. Ekspresi Huyan berubah tiba-tiba, langsung melarikan diri jauh. Namun, bagaimana Ye Yuan bisa memberinya kesempatan ini? Origin magnetic field-nya dilepaskan secara instan. Efek dari magnetic field Ye Yuan hampir tidak ada ke puncak pembangkit tenaga listrik tier 6. Jika itu selama pertempuran yang sebenarnya, itu bisa diabaikan sepenuhnya.
Namun, ketika dua ahli tingkat 6 puncak berhadapan, efek kecil ini bahkan mungkin memiliki kemungkinan menjadi sedotan terakhir yang menghancurkan punggung unta. Sebelumnya, Peng Tian menjadi mangsa plot, jatuh cinta untuk ini. Di bawah hati Ye Yuan seperti kerajaan hati monolit. Genggamannya tentang waktu dapat dikatakan akurat untuk puncak. Bang! Tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya keluar dari bumi dari bawah tanah dan terjalin menuju Hu Yan dan Hu Rong mereka semua dengan hiruk-pikuk. Ini datang terlalu tiba-tiba. Hu Rong mereka semua benar-benar tidak berharap bahwa pohon roh Azure yang tertahan sebenarnya akan menyerang sekali lagi. Reaksi mereka sedikit lambat dan terikat erat oleh tanaman merambat yang tak terhitung banyaknya secara instan. Sementara Hu Yan hanya sedikit lamban, dan kedua kakinya dililit oleh pohon anggur. Tapi reaksi Hu Yan juga sangat cepat. Dia langsung memotong pohon anggur dengan telapak tangan dan melarikan diri ke kejauhan. Hu Yan melayang di udara ketika perasaan aneh tiba-tiba datang dari dalam tubuhnya. Perasaan semacam ini, dia sangat akrab. Apa yang bisa terjadi jika bukan racun jiwa jejak? Waktunya sangat singkat. Dia tidak diracuni secara mendalam, jauh lebih ringan daripada saat terakhir kali ia diracuni. Tetapi diracun pada saat ini sekarang jelas bukan pertanda baik. Kekuatan pohon roh Azure, yang telah dia alami dengan mendalam. Tanpa sengaja diracuni lagi, peluangnya untuk menang menjadi semakin suram. Hanya saja dia tidak bisa mengetahuinya tidak masalah. Tubuh utama Azure Spirit Tree jelas dikendalikan oleh Ye Yuan. Bagaimana dia bisa bebas? Dia sudah mengkonfirmasi itu sebelumnya. Kekuatan esensi kayu pohon Azure memang berhenti beredar. Berbicara secara logis, dia tidak mungkin menyerang lagi. Apa ini? Hu Yan memandang ke arah Ye Yuan dengan tatapan benci. Meskipun dia tidak tahu trik apa yang digunakan oleh Pang ini, tanpa ragu, itu dia yang memainkan trik. Begitu pohon Azure Spirit terbebas, Hu Yan tidak memiliki jaminan dalam berurusan dengan dia sama sekali. Jika dia memiliki kemampuan itu, bagaimana mungkin dia bisa menunggu sampai sekarang? Wah, anggap dirimu kejam. Semoga kau tidak mendarat di tanganku. Kita akan bertemu lagi di lain hari. Saat dia berkata, sosok Hu Yan bergerak dan akan melarikan diri jauh. Ye Yuan memperhatikan pandangan punggungnya, sedikit sinis dingin melintas di sudut mulutnya. Sosok Hu Yan tidak melarikan diri terlalu jauh ketika kekuatan api yang kuat menyerang langsung ke arahnya. Ekspresi Hu Yan berubah, dan dia buru-buru mengelak. Ada apa? Anggota klan yang memimpin arai besar sudah dibunuh oleh Peng Tian. Siapa yang mengendalikan arai besar untuk menghentikanku? Ekspresi Hu Yan menjadi sangat jelek. Kepala klan Hu Yan, untuk apa terburu-buru pergi? Masih ada teman lama di sini yang ingin menyusulmu. Ye Yuan menyusul pada saat ini juga, berkata kepada Hu Yan sambil tersenyum. Dan di belakang Ye Yuan, selain White Light, ada pemuda mengenakan kemeja berwarna biru berdiri di sana. Tidak ada yang tahu sejak kapan dia ada di sana. Bab 674-674. Bagaimana mungkin Hu Yan berharap bahwa susunan besar yang diatur oleh klan harimau selama 10 tahun benar-benar menjadi batu sandungannya? Omong-omong, ini benar-benar situasi di mana seseorang terjerat dalam jaringnya sendiri. Arai penjara naga roh kayu adalah sejenis formasi perangkap. Menjebak kematian formasi itu tidak bagus. Tetapi dalam situasi di mana ada orang yang mengelola arai besar, ingin melepaskan arai besar dalam waktu singkat sangat sulit. Sekitar Ye Yuan semua sekelompok ahli tier 6. Bagaimana mungkin dia tidak menyimpan tipuan cadangan? Dia tidak memiliki kebiasaan menyerahkan nasibnya sendiri ke tangan orang lain. Sejauh ketika dia memasuki arai besar, dia sudah mengendalikan arai kayu naga pemenjaraan secara rahasia. Hanya saja dia tidak meluncurkannya selama ini. Oleh karena itu, bahkan jika Hu Yan tidak muncul, Ye Yuan memiliki kepercayaan diri yang cukup untuk melarikan diri juga. Untuk ini arai besar ingin membunuh Peng Tian itu alami tidak mudah. Tetapi di bawah kendali Ye Yuan, untuk Peng Tian ingin melarikan diri juga sulit. Tetapi pada saat ini, perhatian Hu Yan tidak ditempatkan pada Ye Yuan tetapi ditempatkan pada pemuda kemeja biru di belakangnya. Ekspresinya jelek sekali. Aku tidak berpikir bahwa pohon roh Azure benar-benar melahirkan roh primordial. Hu Yan mengucapkan kata demi kata. Teman lama Ye Yuan bicarakan adalah secara alami pemuda kemeja biru ini. Dan pemuda kemeja biru ini telah ditransformasi oleh tidak lain dari tepatnya pohon Azure Spirit. Bahkan Hu Yan juga tidak berharap bahwa pohon roh Azure telah benar-benar menumbuhkan roh purba dan mampu mengambil bentuk manusia. Peristiwa yang tak terduga ini adalah apa yang tidak dia antisipasi dari awal hingga akhir. Menumbuhkan roh primordial berarti bahwa kecerdasan pohon roh Azure tidak kalah dengan manusia.
Dia awalnya adalah surga dan kayu roh bumi, dengan kekuatan yang jauh melampaui peringkat yang sama. Sekarang dia memiliki kecerdasan yang tidak kalah dari manusia, dia bahkan lebih sulit untuk berurusan dengan. Tatapan bahwa pemuda kemeja biru memandang Huyan dengan sangat tidak ramah. Saat itu, kekuatannya tidak sekuat sekarang. Itu bahkan sedikit lebih rendah daripada Huyan. Jika bukan karena dia mengandalkan racun jiwa jejaknya sendiri yang kuat, dia mungkin akan ditangkap oleh Huyan lama. Meski begitu, pohon roh Azure juga berkultivasi untuk waktu yang sangat lama di hamparan Vena roh ini sebelum pulih. Dendam di antara kedua orang ini sangat besar. Kamu, harimau tua yang bau ini. Mari kita selesaikan skor ini dengan benar hari ini. Kata Azure Spirit Tree dengan jujur. Ekspresi Huyan agak jelek. Dia sangat takut dengan pohon roh Azure. Melihat tampang permusuhannya saat ini, itu jelas tidak dapat didamaikan hari ini. Ini, pohon roh Azure, itu semua kesalahpahaman di antara kita. Dulu, meskipun aku hampir menangkapmu, aku juga hampir binasa, dauku bubar karena insiden itu juga, bukan begitu. Kau seharusnya tahu, Anda adalah surga dan kayu roh bumi. Selain itu, Anda memiliki efek luar biasa pada kami setan menerobos ke tingkat 7. Jadi orang-orang mendambakan setelah Anda bukan hanya saya sendiri. Peng Tian itu, bukankah dia seperti itu juga? Jangan ditipu oleh bocah ini. Petik 2. Huyan menjelaskan saat dia ingin mengarahkan air yang bermasalah, mengarahkan ujung tombak ke Ye Yuan. Dia tahu bahwa situasi seperti ini muncul hari ini, mereka pasti tidak bisa mengabaikan Ye Yuan melakukan di antaranya. Tetapi untuk berbicara tentang bahasa yang fasih, dia yakin bahwa dia juga tidak buruk. Selain itu, meskipun pohon roh Azure melahirkan roh primordial, waktu itu pasti tidak lama. Paling-paling, itu setara dengan remaja manusia-manusia, sangat mudah digertak. Ye Yuan bisa menipu pohon roh Azure. Dia pasti bisa juga. Memang, begitu Azure Spirit Tree mendengar, dia tidak dapat membantu menoleh ke arah Ye Yuan dan bertanya, Ye Yuan, apakah kamu mendengar itu? Dia mengatakan bahwa kamu menggertakku. Saat Huyan mendengar bahwa ada kesempatan, dia segera menambahkan hiasan, ya, dia pasti menggertakmu. Dia manusia. Manusia jauh lebih lihai daripada ras iblis kita. Selain itu, dibandingkan dengan saya, ia memiliki kekuatan untuk mengancam Anda. Dia ingin memanfaatkan Anda untuk berurusan dengan saya sekarang, kemudian berurusan dengan Anda nanti. Apakah Anda merasa bahwa manusia dapat menahan godaan pohon roh Azure? Tujuan terakhirnya pasti tetap Anda. Petik 2. Pohon roh Azure menatap Ye Yuan dan bertanya, Ye Yuan, dia berkata bahwa kau memanfaatkanku. Huyan awalnya berpikir bahwa Ye Yuan akan langsung menyangkalnya. Dia sudah menyiapkan sejumlah besar kata-kata tajam untuk menjelek-jelekkan Ye Yuan. Siapa yang tahu bahwa Ye Yuan hanya menunjukkan senyum cemerlang dan mengakuinya dengan sangat kasar, haha. Mengatakan itu tidak salah juga. Aku memang tidak bisa mengalahkannya, jadi aku hanya bisa mengandalkanmu. Huyan tertegun. Perutnya yang penuh kata-kata tidak memiliki tempat untuk menunjukkan keahliannya untuk sesaat dan hampir mencekik cedera dalam. Tapi Huyan pulih dengan sangat cepat dan berkata dengan ekspresi bersemangat, kamu dengar, dia mengakuinya sendiri. Manusia, tidak ada yang bagus. Pohon roh Azure tidak memperhatikan Huyan. Melihat Ye Yuan tanpa memperhatikan hal-hal lain, dia berkata, Ye Yuan, menurutmu mengapa ada harimau tua yang bodoh? Ye Yuan berkata sambil tertawa, beberapa orang hanya suka menganggap diri mereka pintar. Tapi kamu juga harus sedikit pengertian. Lagi pula, ketika kematian sudah dekat, seseorang akan selalu melompat-lompat sedikit. Azure Spirit Tree menganggukkan kepalanya, tampaknya sangat menyetujui kata-kata Ye Yuan, dan berkata, baiklah kalau begitu. Aku benar-benar tidak bisa mengerti. Dia sendiri bodoh, dan bahkan berpikir bahwa seluruh dunia sama bodohnya dengan dia. Huyan masih terlihat bersemangat sekarang. Tetapi ketika dia mendengarkan, rasanya salah. Kedua orang ini benar-benar mempermalukannya. Dia berbicara begitu lama, dan pohon roh Azure bahkan tidak mendengarkan sepatah kata pun. Tapi kenapa? Huyan yakin bahwa ini adalah pertama kalinya pohon Azure roh bertemu Ye Yuan. Atas dasar apa dia begitu mempercayai Ye Yuan dan merasa bahwa Ye Yuan tidak akan merugikannya? Baiklah, omong kosong sudah cukup dikatakan. Aku bisa mengirimmu sekarang, kata Azure Spirit Tree dengan dingin. Huyan masih tidak menyerah dan berteriak keras ke pohon roh Azure, bocah ini jelas-jelas menyembunyikan niat buruk. Mengapa kau begitu mempercayainya? Azure Spirit Tree memutar matanya dan berkata kepadanya, aku sudah membuat perjanjian jiwa surgawi dengan Ye Yuan.
Berhentilah membuang-buang energimu dengan sia-sia. Murid Huyan mengerut ketika dia mendengar itu, mengungkapkan ekspresi tidak percaya. Dia telah berbaring di penyembunyian di dekatnya dan mengambil semua tindakan Ye Yuan ke pemandangannya. Tapi Ye Yuan benar-benar menyelesaikan kontrak jiwa surgawi dengan pohon roh azure di bawah matanya. Bagaimana ini mungkin? Huyan jelas tidak tahu bahwa dari pandangan pertama Ye Yuan melihat pohon roh azure, dia tahu bahwa dia sudah melahirkan roh primordial. Karena dia melahirkan roh primordial, Ye Yuan jelas tidak akan menggunakan langkah ekstrim untuk menaklukkan pohon roh azure. Selain itu, setelah Ye Yuan memasuki Heart-like Monolith Heart Realm, dia menemukan bahwa ada dua aura yang sangat kuat yang mengintai di dekatnya. Jika dia benar-benar menundukkan pohon roh azure, bukankah dia akan mencari kematian sendiri? Oleh karena itu, Ye Yuan melemparkan seni mistis jiwa surgawi pada waktu itu dan mulai berkomunikasi dengan pohon roh azure. Ye Yuan menganalisis situasi saat ini bagi Azure Spirit Tree untuk mendengarkan, dan berjanji kepada Azure Spirit Tree bahwa selama dia menjaga Yue Mengli selama 10 tahun, dia pasti akan membantunya untuk menerobos ke tier 9. Janji berat semacam ini, hanya Ye Yuan yang berani membuatnya. Tapi Ye Yuan tidak sesumbar. Objek spiritual tingkat 9 yang dia lihat sebelumnya terlalu banyak untuk disebutkan. Dia juga sangat akrab dengan pohon roh Azure. Membantu dia menerobos ke tier 9 bukanlah sesuatu yang mustahil. Untuk menunjukkan kekuatannya, Ye Yuan menggunakan Spirit Sealing Needle dan memasukkannya ke tubuh utama Azure Spirit Tree. Kecuali, fungsi roh Sealing Needle bukan untuk membelenggu kekuatan esensi kayu pohon Azure Spirit, tetapi untuk potensi pohon roh Azure, untuk membiarkan dia menyerap kekuatan esensi kayu pada rentetan roh ini lebih cepat. Kekuatan esensi kayu berhenti berputar hanyalah pohon roh Azure melakukannya dengan sengaja. Ye Yuan dan pohon roh Azure bergandengan tangan dan menipu semua orang di sini. Mulai sekarang, alih-alih menggunakan itu untuk merujuk ke pohon roh Azure, kita akan menggunakan dia karena dia sudah berbentuk dan memiliki kecerdasan. Bab 675. Hehe, tidak mengira bahwa aku, Huyan, akan benar-benar memiliki hari di mana aku akan menyerah pada tangan seorang bocah yang masih basah di belakang telinganya. Huyan menatap Ye Yuan, tatapannya dipenuhi dengan kebencian. Kesabaran 10 tahun adalah demi hari ini. Siapa tahu itu justru akan gagal di ambang kesuksesan. Aib ini memenuhi hatinya dengan kengganan. Aku sudah memperingatkan Hurong di klan Harimau Darkvian. Tidak tahu apakah kamu mendengarnya atau tidak, itu tidak memprovokasi kakak laki-lakiku. Karena, kamu tidak bisa memprovokasi dia sama sekali. White Light berkata dengan dingin. Kamu tutup mulut untuk orang tua ini. Makhluk yang hidup dari orang-orang sambil diam-diam membantu orang lain. Kualifikasi apa yang kamu miliki untuk memberi kuliah pada orang tua ini? Jangan berpikir bahwa kamu benar-benar sesuatu dengan memanggilmu Raja Harimau. Huyan saat ini sudah kehilangan alasannya. Bagaimana dia masih peduli identitas apa yang White Light miliki? Tapi White Light berkata dengan senyum dingin, menjadi sombong di depan tuan kecil ini. Hehe, bukankah hanya mengandalkan ranah kultivasi Anda yang sedikit lebih tinggi? Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Anda sangat mengesankan? Tuan kecil, aku akan memberitahumu hari ini, dalam waktu kurang dari 3 tahun, tuan kecil ini akan dapat membasmi kamu dengan flip tanganku. Hanya saja kamu tidak bisa menunggu hari itu. Petik 2. Cahaya Putih sangat percaya diri dalam kecepatan dan kekuatan kultivasinya. Selama dia mengikuti Ye Yuan, membunuh Huyan 3 tahun kemudian akan sama dengan membunuh seekor anjing. Tetapi situasi seperti ini hari ini sudah tidak dapat didamaikan. Ye Yuan tidak akan membiarkan Huyan pergi. Melepaskan pembangkit tenaga listrik tier 6 di luar sana terlalu berbahaya. Huyan secara alami tahu bahwa cahaya putih tidak bercanda. Garis keturunannya terlalu kuat. Kultivasi seperti bermain-main. Setelah cahaya putih tiba di klan Harimau, Huyan telah mengamati cahaya putih sebelumnya dan menemukan bahwa kecepatan kultivasinya benar-benar terlalu menakutkan. Setelah kaget, Huyan sangat iri di hatinya. Ini adalah perbedaan antara nilai garis keturunan. Dia tidak bisa menebusnya selamanya. Kecuali dia bisa mengandalkan kekuatannya sendiri untuk menegaskan daunnya dan menjadi dewa, jika tidak, dia hanya bisa memandang ke cahaya putih selamanya. Dan di dunia ini, iblis mana yang masih bisa menjadi binatang surgawi? Kompleks inferioritas, keengganan, iri hati, dendam, semua jenis emosi negatif berbaur bersama. Seluruh orang Huyan hampir meledak. Dia menggertakkan giginya dengan kebencian dan berkata, bahkan jika aku tidak bisa menunggu sampai hari itu,
aku harus memusnahkan kalian, dua kecil ini, hari ini. Seperti yang dia katakan, Huyan langsung berubah menjadi harimau besar yang kuat dan luar biasa. Orang ini segera memilih transformasi iblis. Setelah pohon roh azure terbentuk, secara alami bisa bertarung sama dengan manusia juga. Ini membuat kekuatan tempurnya juga meningkat pesat. Melihat Huyan menjelekkan pada saat ini, dia melepaskan serangan jiwa surgawi tanpa ragu-ragu. Puncak tier 6 Huyan juga bukan orang yang mudah dihadapi. Dia benar-benar bisa menilai serangan ini secara akurat dan menghindarinya. Dan target Huyan bukanlah pohon roh azure, tapi Ye Yuan dan White Light berlawanan. Huyan adalah pembangkit tenaga listrik tier 6 puncak. Kekuatannya adalah dewa yang tahu berapa kali lebih kuat dari Zhao Tianyins. Namun, Ye Yuan tidak peduli sama sekali menghadapi serangan Huyan. Pencapaian jalur formasi Ye Yuan saat ini bahkan lebih kuat dari kehidupan sebelumnya. Sekarang ada Grand Array yang siap pakai untuk dia kendalikan, bagaimana mungkin itu sesuatu yang mudah bagi Huyan untuk ingin memukul Ye Yuan. Ledakan, serangan hebat Huyan melewati Ye Yuan, membanting ke tanah di belakang Ye Yuan. Sebuah lubang besar segera muncul. Namun, Ye Yuan dan White Light sama sekali tidak terluka. Sementara pada saat ini, serangan pohon roh azure telah tiba sekali lagi. Hanya untuk melihat dia memberi isyarat dengan kedua tangan. Tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya pecah dari tanah dan terjalin menuju Huyan. Ekspresi Huyan berubah. Dia hanya berpikir untuk bergerak ketika dia tidak sadar oleh origin magnetic field lagi. Pada akhirnya, ia menghindari keterikatan tanaman merambat dengan jalan sempit berulang kali. Huyan sangat membenci hatinya saat ini. Dua orang kecil ini jelas-jelas tepat berada di bawah hidungnya, tetapi dia tidak bisa melakukan apa-apa pada mereka. Bukan hanya begitu, medan kekuatan aneh itu kadang-kadang benar-benar terkutuk. Awalnya, ketika dia menyerang Peng Tian, dia tidak berharap serangan itu bisa melumpuhkan Peng Tian. Saat itu, setelah berjalan lancar, dia masih sangat curiga. Baru sekarang dia tahu bahwa sebenarnya Ye Yuan yang memberinya uluran waktu itu. Hanya saja Huyan tidak pernah bisa berpikir bahwa medan gaya aneh ini akan digunakan padanya begitu cepat. Ye Yuan memandang Huyan dari kejauhan dan berkata sambil tersenyum, di dalam arai naga roh kayu yang dipenjara, agar kamu ingin membunuhku, bahkan lebih sulit daripada naik ke surga. Tetapi untuk pohon roh azure dan aku untuk membunuhmu, itu mudah. Sekarang, saya akan membiarkan Anda melihat kekuatan sebenarnya arai naga kayu yang memenjara. Petik 2. Ekspresi Huyan tidak bisa membantu berubah secara drastis begitu dia mendengar. Tapi dia belum punya waktu untuk mengambil tindakan apapun ketika Grand Array sudah dirilis. Api yang tak terhitung jumlahnya membanjiri Huyan dari segala arah, langsung membungkusnya dengan erat. Api ini membentuk sangkar, langsung mengikat Huyan di dalam. Bagaimana mungkin Huyan bersedia untuk tunduk? Mengumpulkan energi es sepenuhnya, dia menamparkan sebuah telapak tangan secara langsung. Tapi tepat pada saat ini, sangkar api yang sama meledak dengan energi yang kuat, segera melenyapkan serangan Huyan. Berhentilah membuang-buang energi. Sangkar api ini mengatur seluruh energi arai besar untuk mengepungmu sendirian. Agar kamu ingin memecahkannya, tanpa beberapa hari, itu tidak bisa dilakukan. Karena itu, tunggu untuk mati di dalam sana dengan patuh. Ye Yuan menghukum hukuman mati Huyan dengan acuh tak acuh. Seluruh orang Huyan hampir gila. Bagaimana dia bisa percaya itu? Dia meraung marah. Ingin menjebakku sampai mati, tidak mungkin. Ark. Huyan seperti orang gila, melepaskan seluruh energinya, dan menyerang sangkar api dengan gila. Tapi bagaimanapun dia menyerang, sangkar api ini tidak bergerak sedikitpun. Kata-kata yang Ye Yuan katakan, kapan dia kembali pada kata-katanya sebelumnya. Ye Yuan memandang ke arah pohon roh azure dan berkata sambil tersenyum, sisanya terserah Anda. Pohon roh azure memiliki perut penuh permusuhan terhadap Huyan. Melihat penampilan gila Huyan saat ini, ia juga gembira dalam hatinya. Mendengar kata-kata Ye Yuan, dia berkata dengan agak bersemangat, terima kasih. Kali ini, hitung sebagai aku berutang budi padamu. Jika tidak, akan sangat sulit bagiku untuk ingin membunuhnya. Ranah kultivasi Huyan kurang lebih sama dengan Azure Spirit Tree. Meskipun pohon roh Azure secara bawaan sangat kuat, jika Huyan mempertaruhkan segalanya untuk melarikan diri, ingin membunuhnya tidak akan terlalu mudah. Ye Yuan berkata sambil tertawa, tidak perlu sopan. Kamu melihat penampilannya. Dia pasti ingin datang dan membunuhku juga. Aku hanya melindungi diriku sendiri. Pohon roh azure tidak lagi bertele-tele dan secara langsung memadatkan serangan jiwa surgawi yang kuat.
Pedang pembasmi jiwa. Pohon Azure Spirit mengembunkan pedang tak terlihat yang tidak bisa dilihat dengan mata telanjang sama sekali. Namun, Ye Yuan bisa merasakan betapa mengerikan serangan ini. Saat pedang tak terlihat bergerak, itu menembus kandang api langsung, menembaki jiwa surgawi Huyan. ARGH. Teriakan menyedihkan terdengar. Setelah itu, tidak ada lagi aktivitas di dalam sangkar api. Seseorang yang sengit dan ambisius dari generasinya di wilayah Dongming meninggal pada akhirnya di bawah kemitraan dari pohon roh Azure dan Ye Yuan. Azure Spirit Tree menatap Ye Yuan dan berkata, aku benar-benar tidak berharap bahwa manusia tier 4 kecil benar-benar memiliki kemampuan yang menantang surga. Ye Yuan tersenyum ketika dia mendengar itu dan berkata, jika saya tidak memiliki kemampuan yang menantang surga, bagaimana saya bisa berani berjanji untuk membiarkan Anda menerobos ke tier 9 juga? Azure Spirit Tree tertegun ketika dia mendengar ini, dan dia langsung tertawa, dan berkata, haha. Masuk akal. Awalnya, aku masih agak meragukan kata-katamu. Tapi sekarang, kekhawatiranku sudah hilang, dan aku punya sebagai gantinya kepercayaan tak terbatas padamu. Ye Yuan, aku harap kamu tidak akan mengecewakanku. Petik 2. Bab 676/676. Tentu saja, aku tidak akan mengecewakanmu. Beberapa hari ini, aku akan menggunakan roh Sealing Needle untuk membantu kamu merapikan meridianmu dan membiarkan kecepatan menyerap kekuatan esensi kayu meningkat 10 kali. Dengan cara ini, kamu menerobos ke tingkat 7 mungkin akan selama beberapa hari ini juga, kata Ye Yuan. Yang disebut roh Sealing Needle sebenarnya adalah set jarum artefak emas yang mendalam yang dibawa Ye Yuan dari tempat Ren Xingchun. Hanya saja untuk berurusan dengan pohon roh Azure, dia menguduskannya dengan cara khusus lagi. Azure Spirit Tree tidak bisa menahan kegembiraan ketika dia mendengar, sungguh. Ye Yuan berkata sambil tersenyum, kamu sudah memiliki setengah kaki melangkah ke tier 7 di tempat pertama. Saya menggunakan jarum sekarang hanya mendorong perahu bersama dengan arus. Anda tidak perlu begitu bahagia. Dengan saya kekuatan saat ini, apa yang bisa saya bantu adalah sebanyak ini. Petik 2. Azure Spirit Tree buru-buru berkata, bagaimana mungkin aku tidak bahagia? Aku sudah terjebak pada langkah ini untuk waktu yang sangat lama tetapi tidak menerobos begitu lama. Begitu kecepatan menyerap kekuatan esensi kayu meningkat 10 kali, menerobos kemacetan tier 7 akan menjadi masalah yang mudah. Petik 2. Kemacetan bagi semua pembudidaya adalah sulit untuk mengatasi jurang. Terutama dari tingkat 6 ke tingkat 7, ada ambang batas yang sangat besar. Meskipun pohon roh Azure adalah kayu surga dan roh bumi, ingin melintasi rintangan ini juga sama sekali bukan sesuatu yang mudah. Budidaya pohon roh Azure dapat dihitung dalam satuan abad. Jangan melihat bagaimana pohon roh Azure hanya penampilan anak setengah dewasa. Sebenarnya, dia benar-benar iblis pohon tua. Hanya saja saat dia melahirkan roh primordial tidak lama, jadi pikirannya tidak terlalu matang. Menyerap kekuatan esensi kayu untuk menembus kemacetan sebenarnya hampir sama dengan seniman bela diri yang menembus kemacetan. Ketika seniman bela diri menembus semacam pos pemeriksaan besar ini, mereka membutuhkan sejumlah besar energi esensi sebagai dukungan. Kalau tidak, sangat mudah untuk gagal terobosan. Ini juga alasan mengapa pil obat sangat penting ketika menembus kemacetan. Jika Ye Yuan tidak membantu pohon roh Azure menerapkan jarum, jarak setengah langkah ini, pohon roh Azure mungkin bahkan tidak menembus selama puluhan tahun, bahkan seabad. Tapi kecepatannya menyerap kekuatan esensi kayu meningkat 10 kali lipat, masalah sulit ini akan mudah diselesaikan. Ye Yuan mengangguk dan berkata, rangkaian Venaro ini memang tempat optimal Anda untuk memecahkan kemacetan. Tidak heran Anda mengakar di sini selama ini dan tidak pergi. Masalahnya tidak boleh ditunda. Mari kita mulai. Ye Yuan tidak berencana membuang-buang waktu. Sudah kira-kira lebih dari setengah tahun sejak dia keluar. Tidak tahu bagaimana situasi dunia tanpa akhir itu sekarang juga. Dia harus memanfaatkan waktunya untuk keluar. Beberapa hari berikutnya, Ye Yuan sering menggunakan jarum pada tubuh utama Azure Spirit Tree. Memang, aura Azure Spirit Tree berangsur-angsur menjadi keras, tampak seperti itu akan menerobos ke tier 7 segera. Pada hari ke-8, awan kesengsaraan bergulir di langit. Pohon roh Azure akhirnya menyambut kesengsaraan surgawi. Kesengsaraan surgawi datang. Kamu harus berhati-hati sendiri. Kamu adalah surga dan roh kayu bumi. Kekuatan kesusahan surgawi ini pasti luar biasa. Meskipun kekuatan serangan roh kayu naga ini memenjarakan arai tidak tinggi, menggunakannya untuk mempertahankan itu lumayan. Aku akan mengendalikan susunan besar untuk membantumu memblokir sebagian dari kekuatan kesusahan surgawi.
Sisanya akan terserah padamu, kata Ye Yuan. Merasakan aura mengerikan yang datang dari awan kesusahan, ekspresi pohon roh azure juga merupakan hikmat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Saudaraku yang baik, saya berjanji kepada Anda bahwa setelah saya melampaui kesengsaraan ini, saya pasti akan menjaga teman Anda selama 10 tahun. Kesengsaraan surgawi ini tidak begitu mudah untuk ditembus untuk pohon roh azure. Dia akhirnya berhasil menumbuhkan roh primordial, tidak seperti ketika dia berkepala kacau saat itu, mengandalkan sepenuhnya pada naluri untuk melakukan sesuatu. Pohon roh azure saat ini dipenuhi dengan kerinduan dan keingintahuan terhadap dunia ini dan tidak ingin jatuh di bawah kesusahan surgawi. Ye Yuan tersenyum dan berkata, bicaralah lagi setelah ini. Kamu tidak harus terlalu gugup juga. Ini tidak menguntungkan kamu untuk melampaui kesusahan sebagai gantinya. Tempat ini adalah tanah semangat, bukan hanya itu yang optimal, lokasi penanaman, tetapi juga tempat ideal Anda untuk mengatasi kesengsaraan. Tanpa henti kekuatan esensi kayu, apa yang bisa dilakukan kesusahan surgawi bagi Anda? Petik 2. Mata Azure Spirit Tree menyala ketika dia berkata dengan kesal, otakku yang bodoh ini, kenapa aku tidak memikirkan itu? Tak lama, kesengsaraan surgawi turun. Keributan itu memang luar biasa. Ye Yuan mengendalikan arai besar untuk menahan kesengsaraan surgawi hanya bertahan selama 1 putaran, dan arai besar runtuh dengan ledakan keras. Ye Yuan bahkan menderita luka yang cukup besar untuk ini. Tetapi pada rentang semangat ini, kekuatan pohon roh azure benar-benar sama sekali tidak signifikan. Tidak peduli bagaimana kesengsaraan surgawi mendatangkan malapetaka, pohon roh azure bisa pulih dengan cepat. Selain itu, melalui Ye Yuan membantunya merapikan meridiannya, kecepatan Azure Spirit Tree menggambar pada kekuatan esensi kayu adalah 10 kali dari sebelumnya. Dalam keadaan seperti itu, hampir tidak ada yang bisa menghancurkannya. Bahkan kesusahan surgawi tidak bisa juga. Akhirnya, awan kesengsaraan menghilang, dan pohon roh azure berhasil menembus ke tingkat 7. Hahaha, tidak kusangka aku takut pada kesusahan surgawi seperti harimau. Melihatnya sekarang, itu juga tidak seberapa. Pohon roh azure terkekeh keras dan tiba di samping Ye Yuan dengan lompatan. Tingkat 7 sudah merupakan keberadaan yang sangat menakutkan di bentangan surga dan bumi ini. Bahkan di alam surgawi, pembangkit tenaga listrik tingkat 7 juga bisa memiliki sepotong wilayah kecil dan penguasa atas suatu wilayah. Pohon roh azure melintasi ambang ini, bagaimana mungkin itu tidak bahagia? Haha, selamat untuk Brother King, Ye Yuan mengucapkan selamat juga. Meskipun luka Ye Yuan sudah sembuh pada saat ini, pohon roh azure tahu bahwa ia memainkan peran penting selama proses dia menerobos saat ini. Ye Yuan, kita saudara yang baik mulai akhirat. Janji saya kepada Anda pasti akan terpenuhi. Ini adalah cairan-cairan sekering Azure Spirit Heart. Ambillah. Azure Spirit Tree dengan santai melemparkan ke arah Ye Yuan sebuah kapal material kayu. Di dalamnya diisi dengan beberapa cairan berwarna biru. Itu tepatnya cairan sekering Azure Spirit Heart. Ye Yuan sangat gembira ketika melihat dan berkata, cairan sekering Azure Spirit Azure bermutu tinggi. Saudara King, terima kasih banyak. Teman saya ada di dalam ruang yang saya bawa. Jika Saudara King tidak keberatan, tetap di dalam sana mulai sekarang juga. Petik 2. Azure Spirit Tree menganggukkan kepalanya sebagai tanda persetujuan. Ye Yuan berkata, Kakak King, jangan melawan. Aku akan memasukkanmu ke dalam. Pikiran Ye Yuan menghendaki dan langsung menempatkan pohon roh azure dan dirinya sendiri di dalam pagoda surga luas. Di dalam pagoda Fast Heaven, Ye Yuan dan pohon roh azure muncul di depan Yue Mengli dan yang lainnya. Ye Yuan melewati cairan sekering Azure Spirit Heart ke Yue Mengli dan berkata, Li Er, ini adalah cairan sekering Azure Spirit Heart. Kamu mengkonsumsinya secara langsung akan lakukan. Yue Mengli berkata dengan heran, kamu benar-benar menemukan Azure Spirit Heart Fusing Fluid. Ye Yuan berkata sambil tersenyum, Saudara King dan aku menyetujui kontrak jiwa surgawi yang berlangsung selama 10 tahun. Selama 10 tahun ke depan, dia akan menjaga di sisimu terus-menerus dan memberikan Azure Spirit Heart Fusing Fluid untukmu. Di masa depan, konsumsilah ini jumlah Azure Spirit Heart Fusing Fluid setiap bulan, dan Anda dapat terus memulihkan jiwa surgawi yang terkoyak. Selama Anda tidak menggunakan kekuatan Moonlight Heavenly Eye, itu dapat membuat Anda bebas dari kekhawatiran selama 10 tahun. Petik 2. Mata Yue Mengli sudah basah sejak lama. Ye Yuan sengaja memutuskan hubungan Fast Heaven Pagoda dengan dunia luar dan tidak membiarkan orang-orang di dalam tahu apa yang terjadi di luar. Tapi justru karena itulah sehingga Yue Mengli bahkan lebih sadar akan bahaya perjalanan ini.
Mengesampingkan hal-hal lain, hanya melihat aura tier 7 Azure Spirit Tree, bahaya yang tak terbayangkan harus dialami di antara ini. Tapi Ye Yuan sebenarnya benar-benar menemukan pohon roh Azure demi janji saat itu. Selanjutnya, membuat kontrak jiwa surgawi seperti itu dengan kekuatan besar seperti pohon roh Azure, Ye Yuan pasti membayar harga yang sangat besar juga. Emosi dalam hati Yue Mengli saat ini sudah lama tidak dapat digambarkan menggunakan kata-kata. Ye Yuan, terima kasih. Yue Mengli tidak menahan diri, dengan cepat menanam ciuman ringan di wajah Ye Yuan, lalu dia membalikkan kepalanya. Seluruh wajahnya terbakar seolah terbakar. Bab 677. Ye Yuan agak linglung, terperangah oleh tindakan tak terduga Yue Mengli. Sedikit aroma yang tersisa bergema di samping wajahnya. Bibir merah lembab itu sangat lembut dan sangat indah dan sebenarnya membuatnya agak enggan berpisah dengan tindakan itu tadi. Dalam kehidupan masa lalunya dan kehidupan ini, itu masih pertama kalinya Ye Yuan melakukan tindakan intim dengan seorang gadis. Bahkan dia, Kaisar Alkimia ini, agak bingung apa yang harus dilakukan sekarang juga. Adapun Yue Mengli, dia membenamkan kepalanya ke dadanya dengan cepat, malu sampai dia berharap bahwa dia bisa menemukan lubang di tanah untuk terowongan. Itu adalah pertama kalinya Ye Yuan, tapi bagaimana mungkin itu bukan pertama kalinya dia juga. Yue Mengli sendiri juga tidak berpikir mengapa dia akan mencium Ye Yuan sebelumnya atas perintah kekuatan gaib. Baginya, wanita pendiam ini, benar-benar tak terbayangkan. Di alam surgawi, berapa banyak pria yang terpesona dengan kerinduannya, tetapi dia selalu menengadah ke arah mereka. Tapi sekarang, mengapa dia begitu menyedihkan di depan Ye Yuan? Yang dia sukai adalah alkimia Kaisar King Yunxi. Bagaimana mungkin dia tertarik pada bocah ini? Tidak akan, pasti tidak akan. Dia murni mengucapkan terima kasih. Itu dia. Tapi mengapa dia selalu bisa melihat bayangan King Yunxi di tubuh Ye Yuan? Pikiran Yue Mengli menjadi liar, seluruh orang itu berantakan. Suasananya tampak agak berat dan agak menyesakkan. Tentu saja, masih ada beberapa ambiguitas. Namun, masih ada seseorang dengan pandangan tercengang di sampingnya. Pohon roh Azure tidak tahu apa yang mereka berdua lakukan. Ada apa dengan kalian? Kamu masih baik-baik saja sekarang. Mengapa kamu tidak berbicara tiba-tiba? Pohon roh Azure bertanya dengan sangat bodoh dan sangat naif. Meskipun pohon roh Azure adalah surga dan kayu roh bumi, itu hanya menumbuhkan roh primordial selama beberapa tahun singkat. Itu bahkan lebih tidak mengerti tentang perasaan di antara manusia. Tentang tindakan Yue Mengli barusan, dia tidak merasa bahwa ada area yang tidak pantas. Batuk, tidak ada. Kakak King, aku harus merepotkanmu di masa depan. Ye Yuan juga kembali ke akal sehatnya saat ini dan berkata agak canggung. Azure Spirit Tree yang tidak peduli sama sekali tidak mencurigai apapun dan berkata sambil tersenyum, ruang yang Anda bawa ini benar-benar bagus. Cukup bagus untuk dibandingkan dengan dunia kecil. Sepertinya Ye Yuan, Anda, memang telah menemukan kekayaan luar biasa. Ini juga cukup baik bagi saya untuk tinggal di sini. Hanya saja, saya ingin tahu kemana kita akan pergi selanjutnya. Petik 2. Ye Yuan berkata, aku masih memiliki masalah untuk ditangani. Setelah menyelesaikan masalah ini, kita akan meninggalkan daerah iblis terlarang dewa dan kembali ke dunia tanpa akhir. Pada hari kedua, Ye Yuan meninggalkan pengasingan dan membawa pil obat biru es di tangannya untuk melihat Luer. Hari ini, Ye Yuan telah menunggu terlalu lama. Bahkan dia sendiri agak kesal. Ye Yuan lah yang membawa Luer ke jalur kultivasi tetapi tidak berpikir bahwa itu akan membahayakannya karena hal ini. Selama ini, yang paling diperhitungkan Ye Yuan adalah Luer. Tapi dia berjalan keluar dari sekte awan kecil-kecil, kekuatannya terlalu lemah. Bahkan memurnikan pil obat tidak bisa dilakukan juga. Sekarang, dia akhirnya memiliki kekuatan untuk memperbaiki ICHR pil 5 revolusi dan mengumpulkan ramuan obat untuk memperbaiki pil obat. Dia secara alami memperbaikinya segera. Luer, apa yang Tuan Muda janjikan pada kamu akhirnya tercapai. Kamu makan pil obat ini, kemudian edarkan keahlianmu dan cobalah. Ye Yuan berkata agak gelisah. Sebenarnya, beberapa tahun ini, hari-hari Luer yang diikuti oleh sisi Ye Yuan sangat sulit. Dia tahu bahwa Ye Yuan terperangkap dalam situasi berbahaya berkali-kali, tetapi dia adalah orang yang tidak berguna yang bahkan tidak bisa berkultivasi dan tidak dapat membantu Tuan Muda. Ini membuatnya sangat sedih. Melihat pil obat yang Ye Yuan lewati, wajah Luer yang pucat akhirnya bersinar dengan kilau lagi. Dia menerima pil obat dan berkata dengan air mata, terima kasih, Tuan Muda.
Ye Yuan berkata sambil tersenyum, gadis konyol, untuk apa kau bersikap sopan pada tuan muda? Makan pil obat, bagikan jiwa es ilusi surga, dan lihat bagaimana efeknya. Luer menganggukkan kepalanya seperti seekor ayam yang mematuk nasi, menelan pil 5 revolusi ICHEART yang sesuai, dan mulai memutar-mutar jiwa es ilusi surga. Segera, ekspresi sedih muncul di wajah Luer, sementara suhu di sekitarnya juga turun seketika. Tubuh dan wajah Luer sebenarnya mulai mengembun lapisan es tipis. Sangat jelas, racun es Luer berkobar. Tapi Luer sangat keras kepala, dengan kuat menahannya. Tak lama, 5 revolusi ICHEART pil akhirnya mulai berlaku. ICHEART pil 5 revolusi itu sebenarnya membentuk siklon biru es di dalam dantian Luer, mengumpulkan semua racun beku di tubuhnya di dalam topan. Perlahan-lahan, embun beku di tubuh Luer mulai menghilang dan akhirnya menghilang. Ye Yuan sangat senang ketika melihat adegan ini dan tahu bahwa racun es di tubuh Luer sudah benar-benar ditekan di dalam topan dantian. Sekarang, bukan saja Luer pulih sepenuhnya, racun es bahkan disimpan di dantian. Selama Luer mengeksekusi teknik bela diri, itu tidak hanya akan membawa kekuatan es, bahkan akan membawa racun es di dalamnya. Setelah diserang ke tubuh musuh, itu akan membuat lawan menjadi lebih buruk daripada mati. Tidak hanya racun beku ini tidak dapat mengancam Luer, itu bahkan menjadi alat pembunuh utama miliknya. Tiba-tiba, aura keras tiba-tiba muncul di tubuh Luer. Melihat adegan ini, Ye Yuan tidak bisa menahan tawa ketika dia berkata, gadis kecil ini, sangat keras kepala. Dia benar-benar mulai menerobos segera. Keributan dari terobosan ini sama sekali tidak signifikan. Energi esensi kekerasan menelan area yang sangat besar, membuat suhu di wilayah ini turun. Segera, daerah ini benar-benar mulai mengepakkan kepingan salju. Ini mengejutkan Yue Mengli dan yang lainnya untuk berkumpul di sekitar satu demi satu. Ketika Yue Mengli melihat bahwa Luer benar-benar berkultivasi, dia tidak bisa menahan guncangan hebat. Melihat metode kultivasi yang Luer kembangkan, dia tidak bisa menahan diri untuk berseru kaget. Jiwa es ilusi surga, Luer sebenarnya berkultivasi di jiwa es ilusi surga. Dia mengatakannya pada Ye Yuan. Sangat jelas, metode kultivasi ini hanya bisa Ye Yuan memberikannya kepada Luer. Yue Mengli tahu bahwa jiwa es ilusi surga adalah roh metode realisme surgawi salju surgawi raja, itu sangat kuat. Itu benar, justru jiwa es ilusi surga, kata Ye Yuan sambil tersenyum. Ye Yuan yang sekarang tampaknya sudah melupakan insiden kemarin dan menghadapi Yue Mengli dengan sangat tenang. Melihat tatapan Yue Mengli, wajah Yue Mengli memerah sampai ke ujung telinganya, tapi dia tenang. Mata indahnya tiba-tiba berputar, dan dia menatap Ye Yuan dan berkata, berbicara tentang jiwa es ilusi surga ini, itu mengingatkan saya pada sebuah anekdot di alam surgawi. Saya bertanya-tanya apakah saudara Ye ingin mendengar atau tidak. Ye Yuan berkata dengan sedikit senyum, aku semua telinga. Yue Mengli menganggukkan kepalanya dan bergumam pada dirinya sendiri, keindahan nomor 1 di alam surgawi saat itu, roh Raja Surgawi Salju, Muling Sui, memuja kaisar alkimia yang tak tertandingi dari generasinya, King Yunzi. Perasaan dua orang itu telah terjerat semua selama puluhan tahun, tetapi pada akhirnya, anak sungai yang tak berperasaan itu mengoceh sambil menjatuhkan bunga-bunga pinus untuk cinta. Kemudian, roh Raja Surgawi Salju terluka parah oleh musuh dan hampir binasa, daonya menghilang. Ketika King Yunzi mendapat berita, ia memimpin 10 ahli Raja Surgawi yang perkasa dari Balai Pengobatan Raja dan menyerang seperti kilat, langsung memusnahkan musuh, dan menyelamatkan roh salju Raja Surgawi. Luka roh Raja Salju Surgawi sangat parah pada waktu itu dan hampir tidak memiliki kemungkinan untuk bertahan hidup, tetapi King Yunzi mengubah busuk dan busuk menjadi yang langka dan halus, menghabiskan 9 hari 9 malam untuk memperbaiki pil semangat tingkat tinggi transenden untuk roh Snow Divine King, dengan paksa menyeret roh Snow Divine King kembali dari Aula King Yama. Petik 2. Seperti kata Yue Mengli, dia mengamati ekspresi Ye Yuan. Namun, Ye Yuan tidak terganggu, seolah-olah mendengarkan sebuah cerita yang tidak berhubungan dengannya. Penemuan ini membuatnya sangat kecewa. Raja Yama adalah hakim di neraka dalam mitologi Asia Timur. Pada dasarnya berarti menyeretnya kembali dari neraka.